Saudara, sebelum kita mulai, kita melihat Yesaya 30 ayat 29 sampai ayat 33. Ini suatu hal yang luar biasa yang saya percaya Tuhan mau bicara kepada kita sementara ini, yaitu bagaimana kita bisa mengatasi, saudara, tekanan-tekanan dalam hidup kita melalui pujian dan penyembahan. Saudara, Yesaya, kita tahu adalah kitab nubuatan, dan Asyur adalah kerajaan antikristus yang di sini menggambarkan musuh yang dari umat Tuhan. Dan Tuhan katakan kamu akan menyanyikan suatu nyanyian seperti pada waktu malam ketika orang menguduskan diri untuk perayaan. Dan kamu akan bersuka hati seperti pada waktu orang berjalan diiringi suling hendak naik ke gunung Tuhan, ke gunung batu Israel. Sudah sukacita di dalam Tuhan adalah senjata yang paling dahsyat, saudara. Seringkali saudara kita tertekan menghadapi tantangan dan masalah dalam hidup ini. Tetapi tiada kuasa yang lebih dahsyat, yaitu di dalam Yesus. Amin, saudara. Dan Tuhan selalu memberikan kita senjata-senjata yang dahsyat. Amin. Saudara, di sini ada menghadapi masalah dan tantangan. Saya mau kasih tahu suatu kabar yang luar biasa pagi hari ini. Melalui pujian penyembahan, apa yang terjadi, saudara? Kita melihat di sini Tuhan akan memperdengarkan suaranya yang mulia. Berarti Tuhan akan menyatakan sesuatu. Tuhan akan berbicara kepada kita. Amin, saudara. Tuhan akan berperang bagi kita. Kalau Tuhan sudah buka suara, berarti Tuhan akan membela kita. Amin, beri tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Lihat apa yang terjadi. Kita menghadapi musuh bukan menghadapi dengan kekuatan darah dan daging. Kita selalu menghadapi kuasa-kuasa yang di udara. Saudara, saya mau saudara sadar akan hal ini. Pada saat saudara lahir baru di dalam Tuhan, kadang justru menghadapi tantangan yang lebih besar mungkin dibanding sebelum saudara percaya kepada Tuhan. Tapi lihat, akan memperlihatkan tangannya yang turun menimpa dengan murka yang hebat dan nyala api yang memakan habis dengan hujan lebat, angin ribut dan hujan batu. Bicara tentang penghakiman atas, tentu ini bicarakan tentang akhir zaman di mana Tuhan akan pada satu hari akan muncul, saudara, dan membela umatnya karena tertekan oleh kerajaan antikristus. Dan di sini kita melihat hal yang sama, prinsip yang sama di Alkitab, baik di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, bahkan di akhir nanti kerajaan Tuhan, tetap prinsip yang sama. Saudara mesti tahu, kalau ini dibicarakan di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan di akhir zaman, berarti ini adalah senjata yang luar biasa. Amin, saudara. Saya mau saudara kenali ini senjata sehingga saudara bisa melawan. Amin. Amin. Saudara nggak mau tertekan kan? Amin, saudara. Lihat apa yang dikatakan. Sebab Asyur akan terkejut oleh suara Tuhan. Asyur adalah kerajaan iblis, kerajaan antikristus yang selalu dinubuatkan di akhir zaman ini. Tetapi mereka akan terkejut. Kenapa? Karena pujian dan nyanyian kita. Pujian dan nyanyian kita, persembahan kita mengundang hadirat Tuhan. Sehingga Tuhan berbicara. Setelah Tuhan berbicara, Tuhan bertindak. Dan kemudian setiap, lihat saudara. Sebab terkejut oleh pada suara Tuhan pada waktu yang memukul mereka dengan gada. Tuhan akan menghajar musuh-musuh kita. Katakan amin. Amin. Dengan apa? Lihat. Lihat ayat 32. Setiap pukulan dengan tongkat penghajar yang ditimpakan Tuhan ke atasnya diiringi rebana dan kecapi, dan ia akan berperang melawan Asyur dengan tangan yang diayunkan untuk peperangan. Sudah tahu apa yang terjadi tadi, saudara, bagi puji Tuhan? Setiap kali saudara
Haleluya, tadi apa Jojo nyanyikan lagu. Amin saudara. Tuhanlah kekuatan. Saudara tahu nggak? Sambil kita nyanyi, Tuhan hajar musuh kita. Jeprak, jeprak, jeprak. Dan semua tindasan yang membelenggu hidup saudara dibebaskan. Haleluya, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Oleh sebab itu sudah dengar baik-baik. Pujian penyembahan adalah senjata, salah satu senjata Tuhan yang paling dahsyat. Oleh sebab itu saudara, ikutlah selalu, amin, pujian penyembahan. Kita datang ke gereja saudara selain mendengar firman Tuhan. Satu hal yang Tuhan rindu, bukan dengar firman, sebab Tuhan gak mendengar firman, amin saudara. Tetapi Tuhan bersuka bertata di atas pujian umatnya. Amin. Amin. Beri tepuk tangan amin saudara. Haleluya. Saya tahu orang-orang yang penuh dengan pujian penyembahan. Mukanya selalu senyum. Amin saudara. Ya kan? Kenapa? Pujiannya lihat saudara mengundang hadirat Tuhan. Lihat saudara, saya mau kasih satu contoh lagi. 2 Tawari pasal 20. Pada saat Moab, Amon, mereka berperangi Israel dengan 3 tentara yang pasukan yang mau melawan Yosafat. Yosafat tahu mereka itu jauh lebih kuat. Saudara, kuasa iblis memang jauh lebih kuat dari kita. Dengar saudara, tanpa Tuhan kuasa iblis jauh lebih kuat. Dia menindas, dengar, dia mencuri, dia merampas, dia membunuh, membinasakan. Saudara, iblis selalu mau melakukan hal-hal itu di atas hidup kita. Dan Yosafat tahu dia tidak sanggup melawan 3 pasukan yang gabung melawan Israel. Tetapi mereka lupa, Yosafat bisa kecil, Yosafat bisa lemah, tetapi dia punya Allah yang dahsyat dan perkasa. Haleluya saudara. Haleluya, tepuk tangan. Saudara bisa lemah. Saudara mungkin dalam keadaan yang lemah dan tertekan. Saudara katakan, Pak, Tuhan aku tidak banyak apa-apa. Aku tidak dikenal, tidak mengenal siapapun juga. Tetapi dengar, saudara punya Allah yang lebih dahsyat. Bagaimana dilakukan? Lihat. Apa Tuhan katakan? Pada saat mereka puji menyembah, ayat 16. Ayat 15 dan berseru, camkanlah hai umat seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Apa yang tadi kita katakan Yesaya? Dia bersuara. Ya kan? Tadi Yesaya kita akan bacakan apa? Dia bersuara. Kalau Tuhan udah mulai bersuara, itu artinya dia mulai membela saudara. Kalau Tuhan sudah mulai bicara, berarti Tuhan akan lakukan sesuatu. Katakan amin saudara. Pagi ini Tuhan akan bicara, berarti dia akan bertindak bagi saudara. Terkejut karena laskar yang besar ini. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Katakan Allah. Beri tepuk tangan saudara. Dalam peperang ini tidak usah kamu bertempur. Ayat 16 dulu. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendekati pendakian Ziz dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini, dengar lihat. Mereka hadir ke sana tetapi mereka tidak perlu perang. Katakan apa? Kamu tidak perlu bertempur. Tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Beri tepuk tangan saudara, haleluya. Tidak perlu engkau tempur, engkau hanya berdiri dan lihat bagaimana Tuhan akan berperang bagi saudara. Haleluya. Siapa yang mau Tuhan bela? Enak loh kalau Tuhan yang bela saudara.
Kalau kita minta pertolongan orang kadang-kadang masih kecewa. Tapi kalau Tuhan yang bela, lihat. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Ke seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan. Menyembah kepadanya. Kemudian lihat, kemudian 19. Kita baca bersama. Kemudian 1, 2, 3. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat, Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat. Haleluya. Ya, jangan kalau nyanyi yang ini. Terpuji Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhan. Saudara, Pak, tapi saya false. Gak apa-apa, amin. Saudara, false gak apa-apa. Di gereja gak apa-apa. Karaoke jangan, amin. Nyanyi dengan nyaring, saudara. Keesokan harinya pagi-pagi, lihat apa yang terjadi. Mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Percaya kepada Tuhan. Percaya dengan firman nubuatan yang Tuhan telah janji kepada saudara. Percaya, peganglah. Maka engkau akan berhasil. Saya tahu kita lebih gampang kadang percaya kepada orang. Apakah dari bankir, orang yang berposisi. Aku janji kamu lakukan gini. Aku pasti lakukan. Kita kadang lebih percaya dari apa yang Tuhan bicarakan. Ayat 20 saya mau saudara garis bawakan itu. Percaya kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Saya katakan inilah visi 2020. 2 Tawarik 20 ayat 20. Visi 2020. Visi 20 kan paling jelas ya. Berarti enggak kabur, jelas. Lihat saudara. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan nyanyikan nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh membunuh. Ada nggak orang berperang di sini nih? Sekarang, ayo kita serang Indonesia. Panggil gereja, guiding light, pujian penyembah di depan. Mari, Joyor, nyanyi. Senjata di depan. Pujilah Tuhan, saudara. Wah, kalau itu terjadi dahsyat. Apa yang terjadi, saudara? Mereka belum sanggup bisa masuk berperang orang Israel. Di dalam terjadi internal problem. Saling membunuh. Hebatnya Tuhan. Apa yang Tuhan katakan? Nggak usah bertempur. Sudah tahu apa yang terjadi? Ini ada pasukan iblis, amin saudara. Mau menyerang gereja GL. Nggak usah perang. Nggak usah marah. Kita nyanyi pujian. Nggak lama intern mereka karang kabut. Haleluya. Saling membunuh di alam roh sana. Luar biasa Tuhan kita. Saudara merasa tertekan. Nyanyi dengan nyaring. Pujian bagi Tuhan. Karena dia akan berperang bagi saudara. Ya saudara ya. Jadi kita datang ke ibadah pagi-pagi. Amin saudara. Satu paket. Katakan satu paket. Satu paket. Yang pertama menyenangkan hati Tuhan. Pertama itu peperangan rohani. Untuk siapa? Bukan untuk saya saudara. Bukan untuk gereja.
Pada saat kita memuji Tuhan, Tuhan berperang bagi saudara. Dengar, pujian penyembahan adalah penyataan iman kita kepada Tuhan. Apa penyataan kita? Sekalipun masalah gua besar, gua tetap mau puji dan sembah Tuhan. Sekalian musuhku lebih besar, masalahku lebih besar, aku tetap mau memuji Tuhan. Pada saat kita memuji Dia, haleluya saudara. Apa yang terjadi? Tuhan akan bersuara, bertindak, dan kemudian mengutus malaikatnya menghancurkan musuh saudara. Tiba-tiba semuanya terobos dalam hidup saudara. Dengar saudara. Amin saudara, dengar. Saya mau saudara tahu ini luar biasa. Minggu lalu kita hari Rabu puji Tuhan seorang hamba Tuhan ya. Waduh kesaksiannya dahsyat sekali. Dari Ibu Rita, Ibu Vivi ya datang bersaksi dia adalah perakit bom saudara. Wanita hebat banget. Bisa menangani senjata, bisa bikin bom. Dan dia mau mengebom gereja paling besar di Solo. Mengambil berapa? 18 kilo bom di tasnya. Sudah hatur semuanya di mana dia masuk ke dalam. Dan pada hari itu dia sudah siap. Dia mau membom gereja itu sudah. Tetapi entah bagaimana. Pas dia mau masuk ke gereja. Dia gak bisa cari pintu masuknya. Dia muter-muter gak tahu berapa jam. Kebingungan saudara. Sedangkan dia bawa 18 kilo bom. Dia mau ngebom gereja Tuhan. Saudara, apa yang terjadi? Nanti kita mau undang dia untuk bersaksi. Amin saudara. Dan apa yang terjadi? Dia kebingungan berjam-jam. Akhirnya satpam bilang, ibu mau keluar nih pintunya. Hah? Jadi dia gak masuk, dia harus keluar. Pulang ke rumah. Dia bilang 5-6 jam saya disembunyikan di gereja di mana saya nggak tahu. Karena Tuhan membutakan mata dia. Tuhan beri tepuk tangan, haleluya saudara. Kalau di sini ada hadirat Tuhan, bom apapun nggak meletus. Saudara lihat, siapa yang bisa melindungi umatnya seperti Tuhan kita. Gak lama saudara dia bosan, dia akhirnya dia terharu, dia bilang, aduh kalau Tuhan memang besar, kita gak usah bunuh. Kan Tuhan bisa bunuh. Akhirnya tinggalkan, dia cari Tuhan, ya, dia bersolat. Pas dia solat setengah, dia dengar, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan, dia kebingungan. Dia pakai solat ini, gak sampai, dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya kakeknya yang lucu, saudara. Kakeknya yang seharusnya katakan kalau nggak bisa sholat ya, dia bilang kalau 3 kali udah bisa di rotan, memaksa dia bilang, udahlah kalau nggak usah sholat, ntar stres katanya. Kamu pergi gereja aja tanya kenapa begitu. Pas dia ke gereja saudara, haleluya. Pujian penyembahan dia bilang ini benar-benar dari setan. Karena begitu kenceng pakai musik ya, terus bahasa rohnya membuat dia sangat takut. Makanya saudara bahasa roh itu dahsyat. Amin saudara. Bagi saudara yang belum bahasa roh doa. Dan saudara saya mau katakan, belajar, bukan belajar apa, diurapi dan sering-sering berdoa dalam bahasa roh. Saudara itu paling senja luar biasa. Hamba Tuhan ini berdoa bahasa roh, saya bisa lihat dia. Makanya bergerak dalam nubuatan yang sangat sharp saudara. Saya tahu dia tegur beberapa orang di sini dengan nubuatannya. Haleluya, saya bersyukur, amin haleluya. Dia tegur, amin saudara. Tapi saudara puji Tuhan kalau dia tegur, berarti dia mengasihi. Amin, jangan tersinggung, amin saudara. Hamba Tuhan diurapi, ditegur, iya Tuhan, gitu dong. Ya, jangan marah-marah, amin saudara. Haleluya. Saudara ternyata akhirnya ada orang diutus. Dia adalah, maaf saya lupa kasih tahu, dia adalah sebenarnya di bawah Abu Bakar Bashir. Paling fanatik dia bilang. Tetapi setelah itu saudara apa yang terjadi? Kemudian diutus seorang pria yang juga mau memanggil dia kembali ke imannya. Akhirnya pria itu pun bertobat jadi hamba Tuhan. Haleluya. Ayo dah, puji Tuhan. Lihat,
pada saat kita memuji menyembah Tuhan, gereja yang memuji dan menyembah Tuhan, dengar baik-baik, ada pelindungan Tuhan di atas kita. Gereja yang dia mau ngebom adalah gereja yang berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Amin saudara, dengar, memuji dan menyembah Tuhan. Iblis tidak sanggup melawan.